Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Syarif Hidayat, Wali Kelas 4 Ismail. Semoga anak-anak Bapak selalu sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah ya. Hari ini kita masuk materi Asmaul Husna, Akidah Akhlak ya. Sebelum materi Bapak mulai, anak-anak Bapak boleh mempersiapkan buku salamnya. Dan pertama yang akan kita bahas adalah Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Al-Mu'min yang maha memberi rasa aman. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan rasa aman kepada semua makhluk ya. Contohnya hewan dan tumbuhan merasa aman karena perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia juga kita melakukan aktivitas sehari-hari juga kita merasa aman karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melindungi kita. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min ini? Di antaranya adalah selalu bersikap dan berbuat baik kepada siapapun, sehingga kehadiran kita tidak mengganggu mereka. Karena manusia itu makhluk sosial, ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau kalian selalu berbuat jahat, kalian akan dimusuhi oleh teman-teman kalian. Tidak punya teman, mau tidak punya teman. Ya, beda kalau kalian baik kepada teman, orang juga akan senang untuk berteman kepada kita. Itu manfaatnya kita selalu berbuat baik kepada siapapun dan harus saling tolong menolong apabila kita melihat teman kita mendapat kesusahan. Ya, paham anak-anak Bapak ya tentang Al-Mu'min? Nah, selanjutnya yang B, Al-Azim. Ya, apa itu Al-Azim? Al-Azim itu adalah Maha Agung. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keagungan yang sempurna dan tidak ada yang mampu menandinginya. Masya Allah ya. Keagungan Allah meliputi langit dan bumi dan seisinya ya. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Azim ini? Yaitu dengan rajin beribadah. Anak-anak Bapak pasti rajin di rumah ibadahnya ya. Jangan sampai ketinggalan sholat waktunya. Dan berbuat baik kepada siapapun. Tadi sudah Bapak jelaskan. Rajin belajar dan berbakti kepada orang tua. Anak-anak Bapak harus rajin belajar supaya bisa mencapai cita-citanya ya, supaya bisa menjadi anak yang cerdas. Dan berbakti kepada orang tua artinya kalian harus patuh terhadap orang tua. Jadi semisalnya ada orang tua melarang kalian main HP terlalu lama, itu berarti orang tua kalian sayang kepada kalian. Karena ya, orang tua tahu dampak yang akan terjadi apabila anak-anak itu kelamaan atau terlalu lama bermain HP ya. Jadi jangan bilang orang tuaku pemarahan, padahal orang tua itu artinya sayang kepada kalian. Ya anak-anak Bapak, oke, selalu ikuti apa perintah orang tuanya. Disuruh makan, makan dulu ya. Jangan ini bentar mah nanggung main HP masih. Nah, itu yang salah. Ya. Paham anak-anak Bapak? Selanjutnya kita akan membahas Al-Hadi. Al-Hadi ini Maha Pemberi petunjuk. Petunjuk yang dimaksud dalam ajaran Islam itu adalah hidayah. Ya, bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Hadi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seseorang untuk masuk Islam, untuk bertaubat dan untuk berbuat baik ya. Contohnya semasa mudanya dia sering mencuri ya, bahkan membunuh, tiba-tiba mendapat hidayah dan dia bertobat ya. Lebih baik ada Bapak pernah mendengar pepatah seperti ini, lebih baik mantan preman daripada mantan orang alim ya. Artinya
dia berbuat salah dan bertobat, mendapat hidayah. Yang ini orang yang alim terus menjerumus ke misalnya mencuri, merampok tiba-tiba seperti itu ya. Itu yang salah. Dan anak Bapak seperti yang Bapak jelaskan tadi harus selalu berbuat baik ya. Bisa dipahami anak-anak Bapak ya. Jadi apabila kalian menemukan suatu persoalan ya yang sulit, kalian mintalah petunjuk kepada Allah tadi. Karena Allah itu bersifat Al-Hadi. Jangan ini minta petunjuk kepada misalnya dukun, wah, ya. Itu namanya musyrik, ya. Dosa besar. Ya. Itu maksud Bapak mungkin bisa dipahami anak-anak Bapak ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Al-Adlu, yang artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Nah, tidak bisa diubah-ubah. Artinya betul-betul berbuat adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh makhluknya. Beda seperti manusia. Manusia kadang mengambil keputusan dibayar orang misalnya, disogok, berubah lagi keputusannya. Kalau Allah tidak seperti itu. Ya, dia bersifat mutlak. Apa yang diputuskan oleh Allah maka itulah yang terjadi. Ya. Nah, bukti Allah Maha Adil adalah ketika Dia memberi balasan semua amal makhluk sesuai dengan perbuatannya. Ya. Apabila kita berbuat baik, kita akan masuk surga. Kita semasa hidup berbuat jahat, tidak pernah berbuat baik, ya. Anak-anak Bapak pasti tahu masuk ke mana? Ya, masuk ke neraka. Nauzubillah min zalik ya anak-anak Bapak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara meneladani Asmaul Husna Al-Adlu ini diantaranya Al-Adlu yaitu saya ketik. Di antaranya adalah kita harus selalu bersikap adil setiap hari. Baik itu adil terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar maupun orang lain. Bagaimana adil terhadap diri sendiri? Yaitu belajar dengan rajin. Ya, supaya mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, supaya kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan anak-anak Bapak juga bisa mencapai cita-citanya. Ada yang mau jadi dokter, otomatis harus belajar dengan rajin, polisi, ya, dan sebagainya. Nah, terus bersikap adil terhadap diri sendiri, ya, artinya kita harus menyayangi misalnya tubuh kita, makan makanan yang sehat, ya. Contohnya kita tahu itu makanan yang tidak bagus untuk kesehatan, tapi tetap kita makan, itu artinya kita tidak adil terhadap diri kita sendiri, ya. Misalnya mata kita sudah ngantuk nih, sudah malam, tapi sudah terlalu asik main HP nanggung, itu juga sama. Kita tidak adil terhadap diri sendiri, ya. Dan lingkungan sekitar maupun orang lain. Bisa dipahami anak-anak Bapak ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah Al-Hakam, yang Maha menetapkan. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan memutuskan semua perkara di semesta ini. Segala sesuatu yang akan terjadi dan sedang terjadi di alam semesta ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladaninya adalah berusaha agar dalam setiap perilaku dan tutur kata kita menjadi ketenangan dan kebahagiaan bagi makhluk lain, ya. Nah, di sini Allah Maha menetapkan. Jadi Allah itu yang menetapkan kapan dilahirkan manusia, ya, kapan dia meninggal, bagaimana cara meninggalnya. Ya, makanya di sini kita semoga nanti di akhir umur kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke anak-anak Bapak, mungkin sekian penjelasan dari Bapak tentang materi kali ini Asmaul Husna, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.